Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya kuliahnya. Mohon maaf ini terputus tadi. Saya nggak lihat baterainya. Eh, Masih ke konduksi ya. Nah, tadi sampai di sini ya. Sampai di sini ya. Ini tadi ya sudah selesai bahwa konduksi itu hukum dasarnya menggunakan hukum Fourier. Dengan persamaan umumnya, Q laju perpindahan panas per luas penampang tegak lurus dari Q itu merupakan fungsi dari K, konduktivitas termal dari bahannya dikali dengan dou T per dou X. Berapa sih laju perubahan temperatur terhadap laju ketebalan dari media padat yang dilalui oleh Q ini. Nah, kemudian saya minta tolong dicari K-nya ini untuk satuan kalau ini kan K-nya nih satuannya watt per meter Kelvin, nanti diubah ke satuan British gitu ya. Nah, untuk kasus dengan dinding datar yang luas permukaannya A dengan beda temperatur T1 dan T2, jarak dinding X2 dengan X1. Nah, kalau dia bentuknya slab yang sangat tipis, jadi lapisan padat yang sangat tipis, maka ini kita menggunakan integral menyelesaikannya. Menyelesaikannya menggunakan integral. Tadi persamaan yang di atas ini, dx-nya kita taruh di sebelah kiri, dou T-nya tetap di sebelah kanan. Sehingga kita integralkanlah persamaan ini. Diintegralkan dengan batas atas X2 jarak kedua dari yang dilewati X dengan X1 itu adalah jarak awal dari X ini bergerak. Dengan batas dou T-nya, T2, itu adalah temperatur saat di dinding X2, T1 adalah temperatur di dinding T1. Sehingga kalau diintegralkan, ini menjadi Q per A sama dengan oke, ntar ya. Saya slide show dulu. Ini ya. Tadi kan Q per A sama dengan hukum Fourier-nya ya, apakah dikali dou T diferensial dari temperatur, diferensial dari ketebalan dinding. Jadi ini kalau kita meninjaunya dindingnya yang sangat tipis, maka dia pakai diferensial. Aduh, pakai diferensial. Sorry ya, ini nih. Karena miring. Ya, tadi mana? Ya, kalau misalnya kita melihat dinding yang sangat tipis ya. Dinding yang tipis seperti ini. Ada beda temperatur. Di dinding terluar temperaturnya T1. Di dinding terdalam temperaturnya T2 ya. Maka kalau T1 lebih besar daripada T2, maka akan ada Q yang berpindah. Dia berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Akan berpindah dari dinding T1 ke dinding T2. Ini ada Q ya. Nah, karena dia ini lapisan padat yang sangat tipis, maka kita tinjaunya menggunakan persamaan diferensial. Ya, karena ketebalannya ini dianggap sangat tipis ya. Misalnya ketebalannya ini jarak pertamanya adalah X1 ya, ketika masuk Q-nya, kemudian ketika Q keluar itu misalnya jaraknya X2. Maka hukum Fourier-nya ini
Caranya gimana? Kita karena dia slide yang sangat tipis, maka kita integralkan persamaan ini, diferensial ini. Kita kumpulkan dulu suku-suku variabel yang sama. Q per A dikali dengan dou X-nya kita pindah ke kiri ya, akan sama dengan K dikali dou T dikali dengan K dikali dou T. Minus ya ini ya. Ini minus, ini minus. Nah, kita masukkan batas-batas dari persamaan diferensialnya. dx, x-nya berubah dari mana? Dari x2 ke x1. Sehingga boundary layer-nya, batas diferensialnya dari x2 ke x1. Sedangkan untuk T, T-nya berubah dari mana ke mana? Nah, kita lihat T-nya berubah nih. Dari T2 di dinding X2 ini ke T1. Sehingga boundary layer-nya adalah T2 ke T1. Kemudian kita integralkan. Q per A sama dengan minus sama dengan dikali dengan integral dari dx kan x ya, x dengan batas atas x1 ini x2 akan sama dengan minus k, integral dari dt adalah t dikali dengan t di integral dengan batas atas t2 ini T1. Sehingga Q per A itu sama dengan dikali dengan X2 min X1, X2 min X1 sama dengan minus K dari T2 min T1. Nah, atau Q per A itu sama dengan Q per A dikali dengan X2 min X1 sama dengan minusnya kita hilangkan sehingga K dikali dengan T1 min T2. Atau di sini kita dapatkan Q per A sama dengan X-nya ya, delta X-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga akan sama dengan K dikali dengan T1 min T2 dibagi dengan X2 min X1. Ini untuk ini ya, persamaan ini ya. Ini untuk persamaan konduksi dalam suatu dinding atau dalam suatu slab ya, dinding padat ya. Contohnya, asumsinya K-nya konstan ya, asumsinya K konduktivitas termalnya konstan. Contohnya ini heat loss stroke insulation wall ya. Jadi calculate the heat loss per meter persegi of surface area for insulating wall composed of 25.4 mm thick fiber insulating board. Jadi dinding padatnya berupa insulator fiber dengan ketebalannya delta X-nya ya. Delta X-nya 5,4 mm atau 0,0254 meter ya. Kemudian kita lihat dia adalah fiber insulating board. Pasti ada K-nya. Ada K-nya berapa? K-nya ini kita tahu dari appendix A.3.14 di buku Gen Koplis. Gen Koplis kalian biasa lihat ya di bagian belakang buku. Gen Koplis itu ada konduktivitas thermal berbagai bahan padat. Nah, misalnya aja K-nya 2 ya. 2 watt per misalnya 2 watt per
meter persegi Kelvin. Aduh, meter persegi Kelvin misalnya kayaknya. Nah, where the inside temperature is 352,7. Jadi di bagian dalam dinding ini temperaturnya 352,7. Di bagian luarnya temperaturnya 297,1. Lihat, ini ada beda temperatur, sehingga pasti ada Q. Secara sunatullah pasti ada laju perpindahan panas Q. Q-nya akan bergerak dari mana? Dari dinding yang temperatur tinggi ke temperatur rendah. Sekarang tinggal kita masukkan dari sini, pakai rumus ini. Maka Q per A, kan yang ditanya ini nih, heat loss per meter persegi. Berapa sih laju hilang panasnya Q per A per meter persegi? Tinggal kita masukkan sama dengan K. K-nya berapa? 2 dikali T2 min T1. T2 min T1-nya 352,7 dikurangi dengan 297 dibagi dengan X2 min X1. X2-nya ketebalannya 0,0254. Kalian selesaikan ya, gitu ya. Dapatlah Q per A-nya. Nah, ini ada tugas, kerjakan latihan di buku Gen Koplis nomor 4.411 dan 412. Nah, ternyata konduktivitas thermal tadi ya, itu sebenarnya dia tidak konstan, tapi dia merupakan fungsi dari temperatur. Bagaimana hubungan K terhadap temperatur itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini. K sama dengan A plus B dikali dengan T. Jadi artinya kalau temperaturnya dinaikkan, maka K-nya juga akan naik. Gitu ya. Jadi K ini bukan sifatnya konstan, tapi dia fungsi temperatur. Tapi kalau di contoh kasusnya dia mengasumsikan K-nya konstan, ya ikuti aja K-nya konstan. Tapi kalau dia fungsi temperatur, ya kita input juga fungsi temperatur. Nah, A dengan B-nya ini adalah konstanta, jadi bilangan konstanta ya, bilangan konstanta empirik yang bilangnya. Nah, kita lihat tabel 41 ya. 41 ini tabel yang berisi berbagai nilai konduktivitas thermal dari beberapa bahan pada tekanan 1 atmosfer. Ini misalnya gas ya, gas berupa udara pada suhu 273 Kelvin, K-nya adalah 0,0242. Pada temperatur 373, K-nya adalah 0,0316. Ini menunjukkan bahwa K itu sebagai fungsi dari temperatur. Sekarang kita lihat kalau padatan. Kalau padatan, fire clay bricks, ini kalau batu bata yang tahan panas itu ya. Kalau suhunya 473 Kelvin, maka K-nya adalah 1. Tapi kalau koper dan aluminium, kalau dia suhunya di 273 Kelvin, berapa derajat Celcius? 273 Kelvin, 0 derajat ya. 0 derajat Celcius, itu K-nya 388. Nah, ternyata untuk koper dia jauh lebih tinggi daripada bata ya, maupun daripada paper, daripada kertas, ini juga 0,13. Jadi koper ini kan logam ya, logam. Jadi kalau K-nya tinggi, maka dia merupakan konduktor ya, konduktor. Jadi kalau ada ketemu bahan, bahan K-nya tinggi, oh berarti dia konduktor. Tapi kalau K-nya rendah, itu dia berarti sebagai isolator. Oke ya. Nah, ini masih ngulang ya terkait dengan konveksi. Konveksi menggambarkan perpindahan panas karena adanya pengangkutan material. Jadi kalau konveksi ini peristiwa perpindahan panasnya seperti ini.
Misalnya ini ada bejana ya, ada panci, dipanaskan, pancinya berisi air. Ketika dipanaskan, partikel yang paling dekat dengan dasar dasar panci akan menerima panas. Nah, partikel ini akan bergerak ke atas. Kenapa? Karena adanya beda densitas. Karena adanya temperaturnya naik, beda densitasnya naik, sehingga dia akan bergerak ke atas. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa konveksi. Jadi konveksi itu perpindahan panas di mana molekul yang dilewati panas itu ikut berpindah. Nah, untuk konveksi ini dia dinyatakan laju perpindahan panasnya dengan persamaan ini. Q sama dengan H. H ini adalah koefisien perpindahan panas secara konveksi. A ini adalah luas penampang yang tegak lurus dari Q. Jadi kan ini dari temperatur tinggi ke temperatur rendah ya. Temperatur tinggi dari udara dari api panasnya berpindah dari api kompor ke air ini, maka akan ada aliran Q ke sini. Maka mana A-nya? A-nya adalah penampang tegak lurus dari Q. Ini A. A ini adalah luas penampang dari wajannya, dari pancinya. Dikali dengan TW. TW ini adalah T-wall, temperatur di dinding panci. TF ini adalah T fluida, T rata-rata fluida, temperatur fluida yang ada di dalam panci. Nah, H ini merupakan H konduktivitas panas dari konveksi ini merupakan fungsi dari geometri sistem. Jadi kalau sistemnya berbentuk pipa, ini ya, pipa seperti ini, akan berbeda kalau sistemnya berbentuk wajan seperti ini, berbentuk panci seperti ini. Yang kedua, tergantung dari sifat fluida. Kalau yang dimasak air, tentunya akan beda koefisien konveksinya dibandingkan kalau yang dimasak etanol. Begitu juga kalau yang dimasak misalnya propilen, glikol juga akan berbeda. Kemudian tergantung dari kecepatan fluida. Nah, misalnya kalau peristiwa konveksi dalam pipa yang mengalir fluida ya, misalnya air. Nah, berapa laju perpindahan panasnya? Ini Q ya. Misalnya dinding pipa yang sebelah bawah T1, dinding pipa yang sebelah atas T2, di mana T1 lebih besar dari T2, maka akan ada laju perpindahan panas dari dinding dari T1 ke T2. Maka hanya laju perpindahan panas, karena ini ada fluida ya yang mengalir, berarti ini ada peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Nah, ketika dia berpindah secara konveksi, ini fungsi laju konstanta koefisien perpindahan panas konveksinya merupakan fungsi dari kecepatan fluidanya, kecepatan fluida mengalir, maupun jelas beda merupakan fungsi juga dari beda temperatur dan juga fungsi dari mekanisme peristiwa perpindahan panasnya. Nanti kita lihat yang dimaksud dengan mekanisme peristiwa perpindahan panas. Nah, untuk fluida yang mengalir dalam pipa tadi ya, dalam pipa misalnya ada pipa, fluidanya mengalir. Ketika fluida ini mengalir di pipa ya, di bagian dinding pipa itu akan terbentuk lapisan tipis dari fluida. Nah, ini yang disebut dengan resisten, tahanan ya. Jadi kan tadi Q-nya mengalir ya. Q ini T1, ini T2. Ketika Q mengalir, maka ada Q ini akan tertahan oleh lapisan tipis yang timbul karena adanya fluida yang mengalir di dalam pipa. Ini namanya resisten, lapisan tipis ini.
Resisten kenapa? Karena dia akan menyerap sebagian dari Q yang akan lewat. Nah, ini mekanisme perpindahan panas secara konveksi di dalam pipa. Nah, konveksi itu dibagi menjadi konveksi paksa dan konveksi alamiah. Kalau konveksi alamiah tadi contohnya kita memanaskan air di wajan gitu ya. Maka akan ada pergerakan molekul-molekul yang memindahkan panas. Nah, itu terjadi dengan alamiah, dengan sendirinya saja. Tapi ada yang namanya konveksi paksa. Konveksi paksa itu misalnya di oven ya, di oven itu di oven ini, contohnya oven ya. Oven ini dia panas itu berasal dari listrik ya, karena ada heater. Nah, oven itu beberapa oven biasanya dilengkapi dengan fan, dengan kipas angin. Tujuannya apa? Supaya panas yang dihasilkan oleh heater ini bisa rata ya, bisa terdistribusi secara rata. Kita lihat kan di dalam oven ini ada fluida berupa udara ya, jadi udara. Jadi peristiwa perpindahan yang terjadi di dalam oven itu adalah konveksi ketika di ruang kosongnya. Nah, ini yang namanya konveksi paksa. Contoh lain dari konveksi paksa adalah AC ya, penggunaan AC. Nah, nilai H itu berbeda-beda untuk berbagai macam mekanisme konveksi. Contohnya di tabel 412 ini ya. Untuk mekanisme condensing steam, jadi untuk kondensasi uap air itu nilai H-nya segini. Ini untuk satuan British, ini untuk satuan SI. Kemudian kalau mekanismenya untuk cairan yang mendidih, maka hanya berbeda. Kayak misalnya ini air mendidih, hanya itu sekitar begini. 300 sampai 5.000 untuk satuan British, untuk satuan SI-nya 1.700 sampai 28.000. Begitu juga kalau misalnya moving water, misalnya air yang mengalir dalam pipa. Nah, itu akan berbeda hanya kalau ini sekitar ini nilainya kalau moving water. Tapi kalau itu ya tergantung dari mekanisme konveksinya. Nah, kita baru masuk ke konduksi. Jadi konduksi ini peristiwa perpindahan panas. Saya cepat saja, perpindahan panas dalam material padat. Jadi misalnya ini ada dalam suatu dinding. Dinding ini temperatur paling luarnya T1, di mana T1 ini lebih tinggi daripada T2. Dan dinding terluar satunya itu ada T2, temperaturnya lebih rendah. Ketebalan dinding adalah delta X. Maka karena adanya beda suhu, ini adalah driving force ya, akan ada laju perpindahan panas dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Q-nya ini akan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Berapa luas permukaan yang dilewati oleh Q ini ya?
luas permukaan yang tegak lurus dari Q. Jadi luas dinding ini. Ini luas dinding yang ini yang dilewati oleh Q. Maka menurut hukum Fourier, maka Q per A sama dengan K dikali X2 min X1 dikali T1 min T2. Itu ya. Sekarang K-nya ini ada yang tadi sudah dikatakan, ada yang konstan, ada yang fungsi dari temperatur. Kalau dia fungsi temperatur, maka K-nya bisa dinyatakan dalam sama dengan A plus B dikali T1 plus T2 dibagi dengan 2. Jadi temperaturnya ini merupakan temperatur rata-rata ya, antara T1 dengan T2. Nah, persamaan satu itu bisa ditulis dalam persamaan seperti ini, T1 min T2 dibagi dengan delta X per KA ya, per KA. Nah, delta X per KA ini disebut dengan resisten, yang tadi yang saya bilang ya. Resisten itu tahanan yang dia memperlambat Q, memperlambat laju perpindahan panas. Itu resisten. Sedangkan beda T1 min T2 itu yang mendorong terjadinya peristiwa perpindahan panas. Itu merupakan driving force dari peristiwa perpindahan panas. Nah, itu ya. Sekarang kalau tinjauannya konduksi dalam silinder berongga. Silinder berongga ini contohnya pipa ya. Nah, misalnya pipa ini dialiri fluida panas ya. Fluida panas, di dalamnya ada fluida panas. Pipa ini ada diameter dalamnya dan ada diameter luarnya ya. Jadi kalau kamu orang lihat pipa, diameternya nggak langsung satu aja ya, ada dua, ada ketebalannya pipa ya, ada ketebalannya, ini ketebalan pipa. Nah, radius ataupun jari-jari yang paling dalam dari pipa itu disebut dengan jari dalam atau disebut dengan R0, RO seringnya disebutnya. Sedangkan jari-jari pipa terluar itu disebut dengan RI, salah saya, R inner ya. Sedangkan jari-jari terluar itu namanya R out, disebut dengan R outer. Jadi di sini untuk di kasus ini RI ini adalah RO-nya, R1 ini adalah R inner-nya, RI, sedangkan R2 ini adalah R outer-nya. Gitu ya. Nah, untuk konveksi dalam silinder dinding berongga, yang konveksinya ya, konveksinya tetap berlaku hukum Fourier. Maka Q per A sama dengan min K dikali Dto per, karena ketebalannya nih, karena kan dia bergerak, panasnya bergerak dari pusat karena dia bergerak, Q-nya bergerak dari pusat pipa ke bagian luar pipa, maka A-nya, luas penampang itu kan yang tegak lurus dari Q. Maka luas penampangnya adalah luas penampang dari pipa. Berapa besarnya? 2pi R dikali dengan L. Jadi kalau misalnya pipanya dibuka seperti ini ya. Pipa tadi dibuka seperti ini adalah panjang pipanya, L, sedangkan ini adalah keliling dari lingkaran ini. Keliling dari lingkaran ini 2pi R. Gitu ya. Sehingga A-nya, luas penampang yang dilalui oleh Q adalah 2pi R L. Sama dengan min K dikali Dto. Dto ini adalah selisih temperatur dibagi dengan dr. Kenapa pakai dr bukan dx? Karena yang kita lihat ketebalannya sudah berdasarkan radius ya, berdasarkan jari-jarinya, bukan beda dengan ketebalan untuk dinding padat ya, dinding datar maksud saya. Sehingga kita integralkan nih persamaannya. Tadi Q per 2pi R dikali L sama dengan min K do T per do R ya. Kita lihat suku R dengan R kita gabung ke bagian kiri. Q per 2pi L
dikali dengan DR-nya pindah ke kanan jadi DR per R sama dengan min K dikali dengan do T. Kita selesaikan persamaan ini, persamaan diferensial ini dengan mengintegralkannya. Kita integralkan. Diintegralkan sehingga didapat Q per 2 pi L panjang pipa dikali dengan do R per do R per R. Kalau diintegralkan menjadi len ya. Len R dengan batas atasnya R2, R yang paling luar, per R1 akan sama dengan min K dari do T diintegralkan menjadi T. Dengan batas atas T2 ke batas atas T1. Sehingga kita dapat persamaan ini. Ya, sehingga kita dapat persamaan, kita selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu persamaan itu. Q per 2 pi L len R2 per R1 sama dengan min K T2 min T1. Nah, yang suku ini, suku R2 per R1, itu dipindah ke bagian kiri. Sehingga kita dapatkan persamaan ini. Itu ya. Q sama dengan K 2PL per lennya pindah ke sini ke sebelah kanan len R2 per R1 karena ini ada minus ya. Mana tadi? Minus K maka dibalik aja karena ini minus K ya. Minusnya dihilangkan maka dia berubah menjadi T1 min T2. Nah, di buku-buku itu seringkali menggunakan luas permukaan ALM. ALM ini luas permukaan rata-rata logaritmik. Jadi ini untuk beda ketebalan yang sangat tipis itu sering sekali menggunakan ini dan umumnya sih di industri proses pakai rata-rata logaritmik ini. Ada yang namanya rata-rata aritmatik, ada yang namanya rata-rata logaritmik. Kalau aritmatik bilangan 1 ditambah bilangan 2 dibagi 2 aja, tapi kalau logaritmik ini enggak. Nah, persamaan ini itu seringkali di buku-buku textbook ya, itu dinyatakan dalam ALM. Nah, kalau dia dinyatakan dalam ALM, dia bentuknya seperti ini. T1 min T2 per R2 min R1 per K konduktivitas panas dikali dengan ALM. Nah, T1 min T2 ini adalah driving force, sedangkan yang bagian bawah ini adalah resisten, tahanannya ya, untuk silinder, dinding silinder. Nah, definisi dari ALM ini adalah luas permukaan luar dari pipa dikurangi dengan luas permukaan dalam dari pipa dibagi dengan len luas permukaan luar dibagi dengan luas permukaan dalam. Nah, untuk perbandingan A2 luas permukaan luar per luas permukaan dalamnya lebih kecil dari 1,5, maka ALM-nya ini dianggap sebagai luas permukaan, menghitungnya menggunakan luas permukaan aritmatik, cuman A1 plus A2 dibagi dengan 2. Ini pengecualian dan jarang sekali kasus seperti ini. Nah, ini contoh soal. Ini nanti aja mungkin ngerjainnya pas saat praktikum ya, kita lanjut dulu materinya. Nah, sekarang kalau konduksinya dalam suatu dinding yang disusun seri. Jadi misalnya dinding satu ini, dinding A, itu bahannya beda dengan dinding B. Dengan dinding C juga beda. Gitu ya. Misalnya A-nya ini bata, kemudian B-nya ini asbes, kemudian C-nya ini misalnya fiber ya, fiber. Maka
kita tuh sering banget ditanya berapa sih Q-nya gitu ya, berapa nih hilang panasnya kan. Kini dinding terluar yang paling luar nih T1 misalnya, T1 lebih panas dibandingkan dengan dinding yang terluar dari dinding C, ini T4 ya, T4. Nah, karena ada beda suhu ini, maka pasti ada laju perpindahan panas, ada panas yang berpindah. Panas yang berpindah. Nah, gimana cara menghitungnya? Karena ini konduksi di perpindahan panas di dalam dinding padat, maka kita gunakan hukum Fourier tadi ya. Nah, karena dindingnya tadi banyak, tadi kan dindingnya cuma satu ya, resistannya cuma satu. Karena dindingnya banyak, maka kita menggunakan rumus ini. Q sama dengan T1 min T4, T dari sini dikurangi dengan T4 sini, T terdalam, T yang paling awal dikurangi T paling akhir, dibagi dengan resisten dari dinding A, ditambah dengan tahanan oleh dinding B, ditambah dengan tahanan oleh dinding C. Tahanan dinding A itu adalah delta XA. Jadi ketebalan dinding A dibagi dengan KA. KA ini adalah konduktivitas termal dari zat A dikali dengan A, luas penampang tegak lurus dari Q. Ditambah dengan ini resisten dari B ya, resisten tahanan dari dinding B itu berapa ketebalan dari dinding B dibagi dengan KB. KB ini adalah konduktivitas termal dari dinding B dikali dengan A. Ditambah dengan ini resisten dari dinding C. Dinding C ini ketebalan dari dinding C dibagi dengan KC, konduktivitas termal dari dinding C dikali dengan A. A-nya ini dianggap sama karena dianggap dindingnya ini luas permukaannya sama gitu ya. Nah, ini ada contoh soal 431, heat flow through the insulator wall of a cold room. Nanti bisa kita dibahas di kita bahas saat praktikum ya. Tinggal masuk-masukkan saja sebenarnya. Oke, kalau di vokasi ini lebih baik menggunakan langsung rumusnya, langsung diaplikasikan ke rumus saja, tidak perlu menurunkan saya. Nah, sekarang gimana kalau dindingnya berupa silinder? Kalau dindingnya berupa silinder, tadi sudah dijelaskan, tapi ini dia silindernya berlapis-lapis. Ini contohnya kalau pipa ya. Pipa itu sendiri punya ketebalan, ini ketebalan pipanya. Kemudian dia dilapisi, misalnya dengan kain asbes, ini kain asbesnya. Kemudian setelah kain asbes, dia dilapisi lagi dengan fiber, ini misalnya fibernya. Maka karena dinding di bagian dalam dari pipa ini ada fluida yang panas, temperaturnya misalnya T1, kemudian sedangkan di bagian luar pipa ini misalnya dihubungkan dengan udara ya, temperaturnya lebih dingin, maka akan ada Q, akan ada perpindahan panas dari dinding dalam ke dinding luar. Gitu ya. Nah, karena dia melewati dinding-dinding ini yang berbeda-beda konduktivitas termalnya, dan dia ini mekanismenya secara konduksi, maka tetap kita gunakan hukum Fourier. Nah, untuk dinding yang silinder yang disusun seri, namanya seri ya, ada 1, 2, 3, nah seri, maka menggunakan persamaan ini. T1 min T4, T1 ini adalah temperatur dari dinding di bagian dalam yang temperaturnya lebih tinggi, dikurangi dengan T4. T4 ini temperatur dinding terluar yang temperaturnya paling rendah, dibagi dengan, nah ini tahanan. Tahanan dari, ini dari tahanan dari material A, rumusnya ini RA ya, R2 min R1, R2 itu diameter dari titik pusat silinder ke dinding pipa ya,
ini R2, sedangkan R1-nya dari pusat silinder ke dinding dalam dari pipa, ini R1. Per KA. KA itu konduktivitas termal dari pipa, per AA. A dari luas permukaan dari pipa yang paling dalam ini, tapi dia dalam logaritmik. Ditambah dengan ini tahanan dari dinding kedua. Dinding kedua ini ya dinding keduanya ini ya. R1 itu dari sini dari bagian dalam pipa ke bentar ya. Saya hapus dulu semua. Sekarang kita lihat yang tahanan dinding yang B ya, dinding B. Tahanan dindingnya adalah R3 dikurangi dengan R2. R3 itu ini kan tadi R1 ya. Kemudian ini R2. Kemudian R3 itu ini. Ini R3. Diameter luar dari dinding B. Jadi tahanannya untuk di insulator B di di bagian material B ini R3 min R2, R3-nya dari sini ke sini dikurangi dengan R2 bagi dengan KB. KB ini adalah konduktivitas termal dari bahan B dikali dengan ABLMM. Jadi luas permukaan logaritmik dari B. Ditambah dengan RC. Ini tahanan yang disebabkan oleh dinding C. Dinding C ini tahanannya R4 dikurangi R3. R4 ini nih jari-jari terluar dari sistem ini. Dari pusat ke dinding terluar. Kemudian ini kan dinding C ya, dinding C. R3-nya adalah jari-jari dari titik pusat ke dinding terdalam dari C di R3. Ini RC-nya. Dibagi dengan KC. KC ini adalah konduktivitas panas dari bahan C dikali dengan ACLM. ACLM ini adalah luas penampang logaritmik dari C. Nah, maka Q-nya panas yang mengalir itu melalui dinding ini adalah T1 min T4 per RA plus RB plus RC. Gitu ya. Definisi dari ALM kan beda-beda nih ya. ABLM dan ACLM itu di sini, di bawah ini. Nah, itu jadi beda kalau dia perpindahan panas secara konduksi melalui dinding datar dengan kalau dinding silinder itu berbeda ya. Tapi ini tinggal masukin aja kok rumusnya, tenang aja. Ini ada contoh soal nanti kita dikerjakan saat praktikum ya. Jadi saat praktikum saya minta tolong dikerjakan nanti itu sebagai kegiatan praktikum daring kita hari ini. Jadi tolong dikerjakan soal yang beberapa soal tadi yang belum dikerjakan ya. Nanti saya bimbing bagaimana menyelesaikannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.